Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Arba'in nomor 18 tentang dua hadis maksudnya di situ iringilah perbuatan dosa itu dengan amal-amal kebaikan. Berarti kalau sudah sholat boleh dosa, sholat lagi dosa lagi. Berarti nanti ditimbang amal. Berarti kita bisa menghitung-hitung umpamanya maksiat sedikit, makruh sedikit nggak apa-apa, umpama merokok nggak apa-apa, karena kita sudah ditutup oleh sholat dan puasa, haji dan umrah, lalu balik lagi seperti itu. Terus bagaimana yang istiqomahnya itu sehingga orang itu tidak melakukan gampang berbuat dosa, sehingga standar orang mukmin itu betul-betul ya bila perlu ya 99% bahwa dia betul-betul melaksanakan syariat. Nah, dimana seharusnya bahwa orang muslim itu tidak menganggap remeh bahwa dosa dan hal-hal yang makruh itu tidak dianggap biasa. Bagaimana dosa itu? Coba antum ulang hadisnya. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata apa wa'ad bi'il hasanata sayyi'ata? Yang benar menurut Pak Ustadz saja yang benar. Iya enggak, hadisnya itu gimana bunyinya? Pak Ustadz gimana? Ya menurut Rasul lah. Itu wa'ad bi'is sayyi'ata dulu apa hasanata dulu? Kan sayyi'ah dulu kan? Jadi ketika sudah melakukan keburukan, mungkin berzina, mungkin minum khamr, mungkin berjudi, mungkin suka bohong, maka iringi, maksudnya ganti dengan perbuatan baik. Ya, antum tadi kan seolah dibalik, ya, sholat dulu, kemudian pacaran. Enggak, pacaran dulu, artinya sudah terlanjur maksiat. Ganti perbuatan maksiat itu dengan keburukan. Kemarin sunnah, sekarang bid'ah. Kemarin syirik, sekarang tauhid. Kemarin culas, tidak jujur, sekarang jujur, amanah. Tamhuha. Karena mestinya tamhu pakai wawu kan. Ini wawunya hilang, tamhuha. Karena jawab, artinya pasti. Ada syarat, ada jawab. Pasti akan terhapus. Ya. Jadi kalau antum menyimpulkan bahwa kita semua jangan melakukan perbuatan baik doang, buruk juga, ya ini kesimpulan yang salah. Ketika kita merasa bahwa tidak melakukan keburukan, pasti kita melakukan keburukan. Hanya kita tidak sadar. Hanya kita tidak tahu. Dan bahkan dosa itu dosa yang besar sekali. Ya. Masih ingat ucapan Anas bin Malik? Kunna na'udduha minal muhlikat. Hari ini Anas bin Malik 1300-an tahun yang lalu, ya, ketika Anas bin Malik sudah umur tua, mayoritas sahabat sudah meninggal, beliau dan beberapa sahabat sedikit yang masih hidup, melihat para tabi'in melakukan sesuatu, ini biasa, ini biasa, ini akhaffu minasya'r, lebih ringan dari rambut. Padahal kami di zaman Nabi melihat amal-amal tersebut minal mubiqat, termasuk amal yang merusak. Itu 1300 tahun. Gimana sekarang? Bagaimana seandainya Anas bin Malik hidup hari ini? Ya, artinya kita tidak boleh merasa soleh. Ya, kemudian saking solehnya, lalu ya sekali-sekali lah berbuat dosa, nggak boleh. Ya. Saya melihat tulisan Yesus di Museum As-Safiyah di Masjid Nabawi, Madinah. Kenapa ditulis Yesus?
Apakah itu nama lain dari Nabi Isa? Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Kita tidak boleh lari dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah menyebut beliau hanya Isa Al-Masih. Tentu itu yang paling fasih. Nah, seandainya ada orang Eropa misalnya, Amerika misalnya, kok agak kepleset, ya, itu urusan mereka. Ya. Isa jadi Yesus. Ya. Kita menyebut dengan sebutan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Isa. Apa yang terjadi di Amerika, apakah itu sebuah azab dari Allah? Ya, jelas, azab. Kebakaran, banjir, tanah longsor dan seterusnya, ini azab dari Allah. Bisa menimpa kaum muslimin yang banyak berbuat dosa, dan itu sebagai penebus dosa. Bisa. Adapun menimpa kaum kafirin, ya begitulah. Sebelum Allah timpakan azab yang luar biasa di neraka, kadang Allah timpakan dulu azab di dunia. Sebagaimana sebelum Allah berikan surga yang sesungguhnya kepada kaum muslimin, kadang Allah berikan surga di hati kaum muslimin. Ya, miskin memang, sengsara memang, tapi bahagia. Punya rasa bahagia. Dan ini Allah berikan di hati para ulama. Sampai para ulama agar manusia tamak terhadap ilmu. Karena di dalam ilmu itu ada kebahagiaan tersendiri. Ya. Maka tidak syak lagi. Itu azab. Siapakah yang dimaksud dalam hadis semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan? Apakah yang enggan ini muslim atau kafir? Kalau kafir jelas. Kafir jelas sekali. Nah, muslim mungkinkah enggan? Mungkin. Mungkin. Dia muslim, dia sholat, tapi enggan. Tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Sudah dikasih tahu nih sunnah Nabi, begini. Tapi dia untuk hal-hal akidah bisa menyebabkan kekal di neraka. Ya. Ketika dia meyakini bahwa Rasulullah itu bisa datang saat kita bersolawat, saat kita memperingati maulid Nabi, misalnya. Lalu disampaikan di satupun yang merayakan maulid Nabi, dia nggak peduli, dia enggan. Ini bisa terancam. Dia tetap dengan keyakinan semula mengikuti nenek moyangnya, ayah ibunya dan seterusnya, guru-gurunya, bahwa meyakini memperingati maulid Nabi adalah kebaikan besar. Bisa. Ini termasuk enggan. Oleh karena itu kita harus siap kembali. Ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan selama ini kok berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, kita siap rujuk. Walaupun kita mendapatkan ilmu itu dari guru-guru kita. Bahkan taruhlah dari Syekh bin Baz, dari Syekh Utsaimin. Kemudian kita tahu bahwa ini tidak benar. Harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita meninggalkan sabda Nabi, meninggalkan ayat demi Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Ini yang banyak saudara-saudara kita tidak faham. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.